Pelaksanaan atau puncak ibadah haji 2026 tinggal menunggu hari. Saya sudah bersama dengan Pak Syam Resviadi, Direktur Utama Patuna Travel. Pak Syam, Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak, jadi gimana persiapannya Patuna untuk memberangkatkan haji khusus 2026? Ya, Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 28 ya, April, semua persiapan sudah siap, baik itu tiket, visa, maupun tim yang akan menjemput kita di sana, begitu juga tim dari Indonesianya, baik itu pembimbing ibadah, dokter, dan kru. Insya Allah sudah siap semua, dan akan kita mulai nanti tanggal 2 Mei, yang akan dikumpulkan tanggal 30 Mei di Hotel Aston BSD, di mana ini keberangkatan yang awal adalah program Arba'in yang lebih lama di Madinah, kurang lebih 40 waktu sholat fardu, mengikuti imam di Masjid Nabawi, sehingga mereka kita berangkatkan lebih awal. Nah, sementara nanti yang reguler, yang non Arba'in, insya Allah tanggal 12 Mei. Menyusul ya Pak ya. Saya lihat kemarin di sosial medianya Patuna, Bapak survei dulu juga ya. Memang harus ya Pak survei dulu ke sana. Ya, jadi tahun 2025 saya nggak survei, saya pikir oke-oke aja. Banyak tim yang juga bingung. Nah, kemarin saya bawa tim dari Jakarta agar melihat, dan kebetulan saya bawa semua tim yang ada di Saudinya, kita perkenalkan suasana dan situasi serta letak dari lokasi tenda kita di Arafah dan Mina. Karena kan sudah diputuskan di dalam sistem nusuk itu, kita pilih sehingga kita tahu lokasi Arafah maupun di Mina. Sehingga dengan kemarin kita bawa tim untuk survei dulu, paling tidak gambaran mereka udah lebih luas lah. Dan sudah fix, oke, kita senang di sini begini, nanti begini udah langsung bereaksi mereka. Bandingkan tahun 2025 yang lalu, ya kami nggak sempat survei karena memang mungkin waktu juga pengumuman dari keputusan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi itu mengenai batas umroh itu isutnya tanggal berapa, tanggal segala macam, itu terlalu mepet buat kegiatan kita sampai dengan akhir Ramadan untuk menjelang Idul Fitri, sehingga akhirnya adalah saya nggak usah ikut dulu deh, biar aja yang berangkat dulu tim biasa. Tapi ternyata mempengaruhi kondisi dari atmosfer dan wacana dari para tim kita baik di Saudi maupun di Indonesia. Jadi recheck dulu ke sana agar memastikan layanan untuk haji khusus ini. Ya, paling tidak kemarin kita ketemu dengan beberapa syarikah, karena kebetulan tahun ini awalnya kami hanya didapat 770 jemaah dengan satu syarikah. Tahun kemarin? Tahun ini. Oh, tahun awal pada saat akurasi pemilihan kuota itu dengan nomor urutnya oleh pemerintah, oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Kemudian ya dilelahnya banyak yang mundur karena ketidakmampuan dan daya beli masyarakat, sehingga kami yang punya cadangan cukup banyak dan memang berturut-turut tiap hari, bahkan seminggu bisa 3 kali kami mencetorkan data jemaah yang mendaftar, sehingga kami tidak menunggu-nunggu sampai lama-lama agar apabila ada urutan itu bisa urutannya ketarik gitu. Iya, kuotanya kepakai. Alhamdulillah strategi ini bisa berjalan, sehingga akhirnya setelah kita putuskan 770 ini tidak lagi ada tambahan, ternyata dari travel lain dari secara kumulatif haji khusus 17 680 banyak yang mundur. Banyak yang nggak diambil. Ya, karena nomor urutnya kalah dengan nomor urut kita. Akhirnya ya sudah, kami dapat sampai terakhir ini kami batasi hanya 1.008 jemaah. Oh, jadi 1.000. Kalau misalnya kuota haji khusus tahun ini 17.000, Patuna memberangkatkan 1.000. Berarti pangsa pasarnya lumayan ya Pak ya? Ya lumayan, alhamdulillah. Iya, lumayan 6% mungkin ya. Nah itu dia, makanya ketika pangsa pasarnya besar, berarti kualitas apa yang bisa dijaminkan Pak untuk jemaah? Ya, pada dasarnya kami memang membuat program itu dari 1.000 ini tidak satu program Mbak. Kami bagi-bagi programnya agar memudahkan kontrol dan pengawasannya. Jadi yang kemarin tadi saya bilang berangkat awal Arba'in, oke ini sudah ada timnya. Nanti yang reguler, yang non Arba'in, oke ini ada timnya. Bahkan nanti tanggal 12 itu kami terbagi dari 3 penerbangan. Dengan Garuda 2 flight, dengan Saudia 1 flight. Karena ini yang tambahan tadi, Garuda sudah tidak bisa dapat, akhirnya alhamdulillah saya dapat di Saudi Airlines. Dan semuanya direct, kecuali yang Arba'in ini. Dan alhamdulillah terakhir konfirmasi dari Etihad,
dia akan direct. Karena yang harusnya tanggal 3 Mbak berangkatnya. Iya. Tapi akhirnya kita majukan tanggal 2 karena yang tanggal 3 schedule-nya Jakarta, Abu Dhabi, Dammam, Madinah. Oh. Wah, kok pakai transit Dammam lagi gitu ya. Nah, ditawarin tanggal 2. Jakarta, Abu Dhabi, Madinah. Oh, udah deh, maju tanggal 2 1. Memang happy dong konsekuensinya ada penambahan 1 malam. Nah, disinilah biasa orang permintaan permintaan akhir-akhir harga jadi naik. Oh. Itu harga 1 malam tambahan itu 2 kali lipat daripada harga normalnya. Sehingga harus ada kenaikan yang memang cukup lumayan buat jemaah. Tapi kami tidak menaikkan harga. Lah, itu gimana caranya ya Pak, dengan nambah hari tetapi tidak menaikkan? Kalau dilihat dari komponen-komponen haji tahun ini, ada beberapa yang terutama yang di dalam sistem nusuk, itu kita tidak bisa prediksi harga itu sesuai nggak dengan tahun sebelumnya. Bahkan ada komponen baru. Nah, sehingga kami tidak bisa membudgetkan sesuatu yang belum ada di tahun sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan angka-angka naik. Kemudian ada tambahan perang. Bensin atau aftur naik. Garuda udah menaikkan. Belum ngomongin kurs juga Pak. Yes, kurs juga naik. Sehingga dengan memang kita jual dalam bentuk rupiah, hanya memang kita punya patokan dalam bentuk mata uang asing. Sehingga mata asingnya tetap, tapi rupiahnya memang yang bertambah. Nah, yang ketiga adalah dengan kenaikan harga tiket tadi dengan aftur tadi. Nah, sehingga akhirnya beberapa komponen ini naik. Yang ketiga itu adalah hotel yang tadi tambahan. Tapi alhamdulillah di hotel program lain tidak ada karena schedule pesawatnya tetap. Nah, karena kebetulan pakai direct. Karena pada saat kita berangkatan di awal ini, pesawat yang direct untuk terbang di reguler saat tanggal 3 atau 2 Mei, Garuda belum berangkat. Karena kan Garuda tidak ada reguler. Adanya Saudia, tapi Saudia juga relatif nggak ngasih konfirmasi awal karena awal-awal jarang yang terbang, Mbak. Biasanya nanti Arba'in itu di belakang. Sesudah haji baru masuk Madinah, pulangnya agak lambat. Nah, ini yang bergeser. Nah, saya melihat kalau harga haji di Arba'in di awal, hitungan hotel masih lebih murah dibandingkan harga haji Arba'in di belakang. Tapi teman-teman senangnya ke belakang. Atau apa karena pesawat? Benar pesawat high season. Bahkan akibat dari kondisi sekarang, tidak ada pesawat yang low season sekarang. Semua high season. Jadi standarnya semua. Jadi ya itu juga menyebabkan perhitungan-perhitungan kita di luar dugaan. Tapi penegasan nih Pak Syam, kalau harga tidak naik, apakah kualitas bisa dijamin sama Pak? Ya insya Allah sama. Kami tidak membedakan pelayanan yang kita utamakan kepada jemaah, baik itu yang program awal, Arba'in, non-Arba'in, maupun nanti ada yang program akhir juga, ada juga program tengah, semua sama. Yang membedakan karena keberangkatan dan kepulangan pesawat sama fasilitas hotel karena perbedaan, juga karena waktu. Ada yang awal, tengah, dan akhir. Semua relatif kita siapkan dengan program yang sama. Walaupun harga termurah dari harga kita yang $13.000 kalau pakai kurs dolar, itu kita tetap berikan mereka 1 pembimbing ibadah, 1 mutawif, 1 dokter. Karena kewajiban dari pemerintah sekarang demikian. Nah, bedanya yang murah ini 1 kamarnya berempat. Jadi mulai di Madinah berempat, Mekah berempat, di transit berempat, nanti kecuali di Jeddah hanya berdua. Sebenarnya kalau tadi Pak Syam kan bilang tentang daya beli ya Pak ya. Dengan daya beli masyarakat Indonesia yang sedikit terganggu lah, tidak baik-baik saja. Mana yang lebih banyak disukain jemaah sih Pak? Yang sekamar berempat atau sekamar berdua? Nah, ini secara global di haji Indonesia, bahkan mungkin haji dunia, dengan daya beli yang turun ini terasa sekali akibat daya beli ini adanya perubahan atau pergeseran jemaah yang harusnya berangkat tahun ini, dia menunda tahun berikutnya. Bahkan sebagian kecil membatalkan. Karena ketidakmampuan lagi untuk bisa berangkat dengan kondisi yang sudah mungkin dari segi ekonomi sudah sangat jauh. Nah, sehingga itu berakibat daripada perubahan-perubahan yang terjadi di mana para jemaah yang punya daya beli masih bertahan, harus dipanggil dengan beberapa kali pelunasan. Hingga tahun ini memang agak lambat pelunasan karena memang sampai detik terakhir masih ada, bahkan sekarang ini ditawari oleh Kementerian Haji Indonesia, apabila ada yang batal, tolong disampaikan. Jangan sampai nanti berangkat 100, ada 2 batal mundur karena meninggal karena sakit, dilaporkan masih 100, 2-nya nggak dilaporin, sehingga akhirnya dihitungnya dianggap ada 2 hilang dan segala macam. Itu dimintakan. Sebulan yang lalu, ini masih bisa diganti Mbak.
sistem nusuknya masih mau dia membuka lalu diganti dengan penggantinya. Tapi setelah sebulan terakhir ini kita juga nggak mau mengganti lagi karena administrasi dan segala macam. Udah kita tutup. Jika memang ada batal ya sudah kita nggak akan gunakan. Nah ini panjang sekali akibat dari adanya pengisian kuota itu berdasarkan nomor urut porsi. Sementara nomor urut porsi ini pernah kita lakukan sebelum COVID 2020, 19 ke bawah. Tapi akibat COVID kemarin, daya beli berubah dan segala macam, dibuat daftar tunggu dengan nomor urut, ya itu lama. Sehingga Kementerian Agama waktu itu merubahnya dengan tidak lagi nomor urut, tapi berdasarkan porsi dari PIHK masing-masing. Misalnya Pak Tuna 500, ternyata ada yang 100 mundur atau batal, diisi 100 sendiri oleh jemaah Pak Tuna. Sehingga kebijaksanaan ini Pak Tuna tidak bisa melebihi angka 500. Oke. Atau PHK yang lain yang 500, dia bisa cari lagi, kecuali memang tidak punya cadangan. Tapi akibat dengan nomor urut antrian, ya akibatnya yang tidak punya nomor jemaah banyak, teman-teman yang punya cadangan banyak ya dapat masuk bertambah jemaahnya. Ada plus minusnya. Nah, sehingga dalam hal pelayanan, insya Allah kita tidak menurunin pelayanan. Pak Syam, saya penasaran dengan kemarin kan ada perang ya, itu ini sekarang pun perangnya masih berlangsung seperti itu loh Pak Syam. Apa sih yang disampaikan Pak Syam untuk menjaga ketenangan jemaah haji khusus ini Pak? Pasti banyak pertanyaan dong mereka tentang keamanan. Ya alhamdulillah satu bahwa yakin kalau kita beribadah haji ini adanya di tanah Arab Saudi, di kota Mekah dan kota Madinah. Sementara areal perang itu adanya di Selat Hormuz yang memang lebih ke utara dari daerah Laut Merah. Karena Mekah Madinah relatif lebih dekat dengan Laut Merah. Walaupun rudal bisa menjangkau, tetapi rasanya Iran ini juga umat Islam juga. Kita berbeda paham itu nggak masalah. Tapi syahadatnya sama. Sehingga insya Allah mereka tidak akan melakukan peperangan di sini. Kecuali yang mulainya adalah non-Islam. Kalau mereka berani, mereka pasti takut karena udah menyentuh pokok-pokok ajaran Islam. Kota Mekah dan Madinah diserang. Ini bukan hanya Arab yang akan bertindak, orang Islam seluruh dunia ya akan. Bahkan mungkin yang non Muslim pun akan marah akan terjadi peperangan ini. Dan kita buktikan juga sekarang kita lihat jemaah haji Iran sudah mulai berdatangan ke Arab Saudi sehingga insya Allah relatif untuk haji tahun ini masih bisa berjalan, walaupun perang berlanjut itu tidak di daerah yang memang berdekatan dengan haji. Ya, Pak, ya. Dan so far jamaah sudah mulai menerima itu, sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak tentang kekhawatiran gitu, itu. Karena dengan keberangkatan kloter dari kloter pertama, sekarang udah mungkin 30.000 yang tiba di Madinah untuk gelombang pertama, itu insya Allah itu membuktikan kalau penerbangan tidak ada masalah. Memang ada sedikit masalah penerbangan yang transit, Mbak, seperti Etihad atau Emirat ataupun Qatar. Etihad kebetulan itu kan di Abu Dhabi basementnya, sehingga relatif memang agak jauh daripada basementnya negara lain. Nah, sementara kalau Dubai itu dekat dengan basement, sehingga relatif walaupun mungkin terdapat kekhawatiran, tapi dengan dibukanya lagi sekarang airport mereka, Jakarta, Abu Dhabi, Jeddah atau Madinah masih berjalan. Alhamdulillah demikian. Baik, semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan hikmat, khusyuk. Demikian ya Pak Syam. Pak Syam, terima kasih banyak sudah menjelaskan tentang persiapan tim Pak Tuna menyambut puncak haji 2026. Terima kasih Pak. Terima kasih.